Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada instruktur Ibu Eda Rosansen. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Dan juga selamat siang untuk Bapak Ibu yang sempat hadir dan meluangkan waktunya untuk menyaksikan materi hari ini yang akan dibawakan oleh saudara saya Wulan Indriani sebagai presenter dan Ira Anpika sebagai moderator. Untuk Wulan akan membawakan materi tentang cara membuat churros. Tidak lupa juga untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Oke, mulai saja untuk materinya. Kepada presenter selaku Wulan Indriani, apakah sudah siap? Oke, maaf. Untuk moderator terlebih dahulu untuk membuka sebelum materinya dipresentasikan oleh saudara Wulan. Apakah moderator siap untuk Ira Anpika? Siap, Kak Irawan. Baik, terima kasih Kak Irawan telah membuka acara video konferensi kali ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Ira Anpika Aulia. Saya masuk grup 2D yang diinstrukturi oleh Bu Eda Rosansen. Saya sekolah di SMK PGRI Subang. Pemateri kali ini akan dipaparkan oleh Wulan Indriani. Dia juga sekolah di SMK PGRI Subang sama seperti saya. Dia tinggal di Pagaden Barat. Barangkali ada yang sedesa sama dia. Langsung saja. Ada yang mau disampaikan oleh host kita hari ini, Kak Irawan. Oke, tadi kelewat untuk tata tertibnya. Yang pertama, tolong disimak. Yang pertama, peserta tidak diperbolehkan mengaktifkan audio selama pikon berlangsung, kecuali saat sesi tanya jawab dan saat dipersilakan oleh petugas. Yang kedua, peserta dilarang menyanggah dan menambahkan presentasi saat pikon berlangsung. Yang ketiga, untuk mengisi presensi 15 menit sebelum pikon berakhir. Yang keempat, untuk presentasi akan di-share 15 menit sebelum pikon. Untuk peserta yang mengganggu dan tidak mematuhi tata tertib pelaksanaan pikon berhak dikeluarkan oleh petugas. Yang keenam, peserta pikon wajib menyalakan video atau kamera pada saat sesi dokumentasi. Baik, semuanya itu saja tata tertibnya, mohon disimak dan untuk diatuhi peraturannya. Oke, saya kembalikan kepada Ira selaku moderator. Baik, ada yang kelupaan ya tadi tata tertibnya belum dibacakan oleh host. Ya, langsung saja kita serahkan kepada pemateri kita hari ini. Apakah kalian sudah siap? Baik, sudah siap. Ya. Waktu dan tempat saya serahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Indriani, bertugas sebagai presenter. Terima kasih
Untuk materinya apakah sudah terlihat? Enable editing. Apakah sudah terlihat? Baik, sudah Kak Bulan, sudah terlihat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang cara membuat churros. Ini biodata saya. Apa itu churros? Mungkin sebagian orang belum pernah mencoba churros atau belum pernah tahu apa itu churros. Churros merupakan makanan khas Spanyol yang biasa dijadikan cemilan dengan mencampurkan saus coklat dengan memberikan rasa maupun bumbunya. Dari artikel yang saya tahu, churros pertama kali dibuat oleh pengembala asal Spanyol yang hidup di nomaden dataran tinggi untuk menggantikan roti karena dia kesulitan untuk mengakses toko rotinya. Dan bentuk ini juga dihasilkan dari proses pembuatan yang menggunakan corong cetakan kue sehingga menghasilkan bentuk unik dan khas. Langsung saja di sini ada bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat churros. Bahan-bahannya yaitu ada tepung terigu 150 gram tepung terigu, 2 butir telur, 1 sendok makan margarin, 250 ml air, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh vanili. Nah, untuk vanili kita opsional, jadi sesuai selera aja. Karena kalau selera orang itu pasti beda-beda. Ada yang ingin menambahkan vanili dan ada juga yang tidak suka vanilinya terlalu banyak. Dan juga disiapkan minyak goreng dan topping sesuai selera. Dan untuk topping sendiri itu juga bisa menggunakan gula halus, cinnamon powder, ditambah gula pasir, saus coklat, dan kacang goreng. Alat yang perlu disiapkan yaitu ada panci, wajan, spatula, brownies, plastik segitiga, dan spidol. Nah, untuk plastik segitiga atau PVC dan spidol itu sangat diperlukan karena jika kita menggunakan plastik biasa yang biasa dipakai untuk jualan itu nanti dibentuk churros tersebut tidak bagus kelihatannya. Dan spidol sendiri adalah corong untuk membentuk churros agar terlihat
terlihat lebih menarik. Nah, lanjut kita akan ke langkah-langkah cara membuat churros. Nah, yang pertama, jangan lupa timbang terlebih dahulu bahan-bahan yang sudah disiapkan sesuai yang tadi bahan-bahannya. Jangan lupa untuk menimbang bahan-bahan yang sudah disiapkan. Lalu setelah itu siapkan panci, masukkan air, mentega, dan gula pasir dan garam dengan menggunakan api sedang. Setelah agar mendidih, lalu kecilkan api tersebut, masukkan tepung terigu menggunakan bawang iris, diaduk sampai kalis. Setelah itu matikan api, lalu dinginkan adonan sekitar 15 menit. Nah, sambil menunggu adonan dingin, kita kocok di wadah terpisah, telur di wadah terpisah dan beri sedikit vanili. Kenapa setelah adonan dingin campurkan semua bahan sampai merata? Kenapa harus didinginkan dulu adonannya? Karena bila adonan terlalu panas, hasilnya pun akan jelek ya, atau tidak bagus. Dan untuk didinginkan tersebut karena hasilnya itu agar tidak lembek dan tidak terlalu padat. Setelah adonan dingin, campurkan semua bahan sampai merata, diaduk sampai merata adonannya dan telurnya, lalu masukkan. Setelah itu siapkan plastik packing bag, yaitu plastik segitiga, masukkan dan ujungnya itu diberi split berlubang besar. Sambil menunggu, panaskan minyak, lalu tekan cetak wajan penggorengan. Langsung jika minyak sudah panas. Nah, untuk mencetaknya kita memerlukan gunting untuk memotong si adonan itu agar tidak terlalu panjang. Kemudian gunting adonan sampai goreng kecoklatan. Jika sudah matang, tiriskan. Sajikan dengan topping yang sudah disiapkan. Nah, untuk topping sendiri sesuai selera saja. Tersebut siap dihidangkan dan dinikmati. Itu saja, terima kasih dan semoga bermanfaat. Mungkin jika ada yang ditanyakan langsung saja kepada moderator. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kawan tahu di mana cara membuat churros. Dan jika ada yang ditanyakan, boleh langsung saja dicek atau komentar yang kelima yang Oke, ini untuk Kaulan, izin bertanya Kak, untuk soal mentega, kira-kira ngaruh gak ya hasilnya antara unsalted butter sama margarin? Itu pertanyaan dari Kanita Komariah. Mohon untuk dijawab untuk Kaulan sebagai presenter. Baik, untuk butter dan margarin itu sendiri jelas memberikan rasa yang sangat berbeda. Nah, tentu lebih enak butter dibandingkan dengan margarin. Hanya rasanya yang sangat berbeda. Nah, butter atau mentega itu tentu lebih enak dibandingkan margarin. Hanya rasanya saja sih yang berbeda gitu. Tapi kalau margarinnya bagus dan enak, itu boleh-boleh saja. Apakah jawabannya udah lengkap untuk Kanita Komariah?
Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ciri khas rasa dari kue churros ini bagaimana ya? Itu pertanyaan dari Kak Edah Rosansen. Untuk ciri khas kue churros tersebut bisa manis. Adapun yang membuat kue churros yang asin tapi lebih identik dengan rasa manis. Dan adonan churros sendiri bisa dibuat untuk membuat kue sus dan eclair. Jadi satu bahan bisa bermanfaat untuk 3 kali pembuatan kue. Seperti itu. Untuk presenter, saya juga mau bertanya. Sebenarnya kalau di Indonesia churros itu terkenal atau tidak, dan masuknya churros ke Indonesia itu sudah lama atau baru-baru ini gitu? Untuk churros itu lumayan lama ya. Kalau di hotel biasanya breakfast itu suka ada churros. Jadi namanya itu stall. Jadi kita memastikan gitu hari ini tuh breakfast ada apa sih stallnya gitu. Nah setelah itu kita menentukan adanya churros dengan kondimen yang sangat beragam. Jadi sudah lama churros itu ada. Jadi di hotel-hotel suka ada untuk breakfast. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya nanti akan bertanya lagi seputar kue churros ini ke presenter. Apakah jawaban tadi dari Kak Wulan sudah jelas kepada Bu Edah Rosansen sebagai instruktur kali ini? Oke, selanjutnya dimohon untuk bertanya lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan di kolom chat. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Kak Desi Wasilah. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, apakah di Indonesia ada yang menyediakan makanan churros itu? Indonesia sudah ada banyak yang menjualnya, bahkan dari pedagang kaki lima pun sudah ada yang menjual churros. Jadi churros itu sudah lumayan terkenal di Indonesia. Ya, berarti churros itu bukan makanan khas Indonesia ya, tapi dari Spanyol, ya kawan. Iya, dari Spanyol. Ya, apakah di Indonesia udah banyak yang jual gitu? Udah banyak yang jual, bahkan di pedagang kaki lima juga udah banyak yang jual churros. Ada macam-macam, ada churros Milo, ada churros Oreo, terus ada churros yang asin itu ada churros tahu, banyak variannya. Oh, itu untuk toppingnya ya, banyak toppingnya. Apakah Wulan udah pernah nyoba gitu? Soalnya saya belum pernah nyoba gitu. Churros itu kayak gimana rasanya gitu? Sudah pernah mencoba karena waktu PKL saya sering membuat churros dan di rumah juga sering sekali. Kalau pernah membuat, ya untuk yang nonton boleh dicoba nih di rumah. Kalau lagi gabut bikin churros, kan tadi udah dijelasin langkah-langkahnya, apa saja bahannya gitu. Ada pertanyaan dari Kaduma, itu kira-kira harga kue itu dibangun berapa ya harganya kalau di pedagang kaki lima? Kalau churros tergantung
pedagangnya kadang ada yang 10.000 satu porsi itu, dan tergantung harganya saja di masing-masing pedagangnya. Kadang ada yang 10.000, ada yang sampai 20.000 ke atas. Kalau saya jarang nemu gitu, kalau yang jualan churros kayak gitu barangkali di pasar impres mungkin ada ya kawan. Nanti saya coba deh nyari buat nyobain gimana rasanya churros itu. Iya, baik Kak. Nah, untuk bahannya, kenapa sih harus pakai tepung terigu yang proteinnya sedang? Kenapa proteinnya yang tinggi? Nah, untuk biasanya kalau saya bikin kue atau bolu lebih lebih baik untuk memakai terigu protein yang sedang dan protein yang rendah. Kenapa pakai terigu protein yang tinggi? Karena terigu yang berprotein tinggi itu sangat cocok untuk dibuat roti dan mie agar hasilnya itu kenyal. Ini masalahnya ada kandungan dari gluten saja di tepungnya. Kalau mahal ya pasti kalau beli pas makan kue itu di hotel. Nah, biasanya kalau di hotel itu jadi breakfast itu udah seharga yang ditentukan itu udah banyak macam-macam makanannya. Kalau di hotel ada main course, berbagai dessert kayak gitu. Jadi kita bayar semua makanan itu udah termasuk harga yang sudah ditentukan dari hotel. Jadi kalau ke hotel misalnya harganya 175 per pack itu udah udah semua makanan itu sudah bisa dinikmati. Oh, jadi sangat berbeda ya harga di pedagang kaki lima sama di hotel atau di restoran gitu ya. Soalnya kan kita bisa bedain gitu. Kalau di restoran atau di hotel gitu kan dari wadahnya atau bentuknya itu sendiri gitu. Kan kalau di kaki lima biasanya dia lebih murah daripada di sini. Biasanya di pedagang kaki lima itu paling dipakai wadah plastik atau apa gitu. Jadi ya intinya kalau di hotel atau di restoran bentuk atau itunya diunik-unik biar kelihatan mahal gitu. Padahal rasanya kan nggak tahu enakan di kaki lima atau di restoran kan ada aja ya dibeli mahal-mahal tapi rasanya biasa aja gitu, enakan di kaki lima. Kalau itu untuk masalah enak atau enggaknya termasuk bahannya yang dipakai itu merek apa gitu. Kalau biasanya kalau di hotel karena enak itu bahan-bahan dessert yang kayak gitunya pakainya bahan yang sangat lumayan harganya mahal. Ada pertanyaan lagi dari Sukun, Ibu Eda. Kalau topping churros diganti dengan yang lain bisa nggak? Kalau tadi yang disebutkan toppingnya dengan gula halus. Oh, maksudnya boleh topping yang macam-macam nggak dibuat selain pakai gula? Boleh kok, boleh diganti dengan topping yang sesuai selera. Yang biasanya topping yang digunakan itu cinnamon powder ditambah dengan gula pasir,
juga saus coklat, dan ditambah dengan kacang morin. Itu biasanya yang saya pernah coba. Tuh, bisa apa saja ya topping. Bisa. Toppingnya mah mau apa tuh, mau oreo, mau kacang, mau apa kek, terserah terserah kalian gitu, mau toppingnya apa aja. Yang penting ciri khas rasa churrosnya itu dapat gitu. Toppingnya mah terserah gitu ya kawan. Ya, buat untuk topping sih bebas, sesuai selera saja. Kadang ada yang pakai saus kacang, saus strawberry, itu sih semuanya itu sesuai selera masing-masing aja. Jadi ciri khasnya manis gitu ya kawan. Yang identik dengan manis. Adonannya juga bisa dibuat untuk membuat kue sus sama eclair. Ada pertanyaan lagi dari Kak Gemma. Saya pernah nemu kue churros itu seperti cakwe ya, kaulan. Mirip seperti cakwe kah kaulan? Ya, mirip kalau mirip dengan bentuknya saja yang berbeda gitu, dengan cara membuatnya saja yang berbeda. Tapi Kalau churros kan manis, kalau cakwe asin. yang membedakan kalau cakwe asin gitu ya, kalau churros itu manis gimana gitu? Ya, beda rasa. Ya. Mohon maaf memotong pembicaraan. Saya pernah melihat di berita kan churros itu tidak seperti cakwe pada umumnya gitu. Ada yang bentuknya lain gitu, bentuknya tidak memanjang itu, seperti donat gitu, melingkar. Ada juga yang seperti itu. Apakah itu benar, Kak Bulan? Untuk churros tidak perlu bentuknya panjang saja ya. Kadang ada yang berbentuk love, ada yang berbentuk bulat. Jadi gimana kita menyesuaikan aja. Jadi gak usah bentuk panjang aja. Oh, jadi bisa dibentuk apa saja gitu sesuai keinginan gitu ya kawan. Iya, begitu. Takutnya kan Mungkin tidak mau gitu bentuknya seperti itu, jadi maunya berbentuk dari tidak panjang melulu, jadi pengen anti mainstream, jadi bisa melingkar gitu, Kak Bulan. Boleh. Oh, boleh. Eh, Ngomong-ngomong, churros itu apakah berjenis, bermacam-macam? Apakah jenisnya banyak itu, apa cuma satu doang, churros doang gitu? Churros itu sama kayak sus dan eclair. Jadi bahannya juga yang dibuatnya juga sama gitu. Jadi untuk churros kan, kalau churros digoreng, nah kalau sus sama eclair itu di oven. Jadi sama aja gitu, ada churros, ada eclair, ada sus. Oh, jadi jenisnya gitu gak cuma satu. Oh, jadi bisa bermacam-macam. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Kak Bulan. Apakah ada yang mau bertanya lagi kepada para peserta? ya silakan yang mau bertanya lagi. Langsung saja ke kolom chat. Sebelum mengakhiri Pikon kali ini, silakan untuk mengisi presensi kepada peserta.
Kaulan, kan churros itu asalnya dari Spanyol. Eh, kan di Asia juga ada. Kalau di benua-benua lainnya, misalkan seperti Amerika, Afrika, apakah itu ada dan bentuknya berbeda gitu? Yang saya tahu, churros itu udah terkenal sekali ya di berbagai negara. Ada yang di Amerika, ada juga bentuknya yang panjang, ada bentuk yang loaf kayak gitu. Jadi setiap negara pasti ada yang namanya churros karena udah terkenal banget. Kalau di Spanyol, churros itu makanan pokok apa buat cemilan apa? Apa buat makanan cemilan di Spanyol, kawan? Untuk di Spanyol itu itu biasanya dijadikan cemilan. Ada untuk cemilan dan untuk makanan pokok itu jarang sekali digunakan di Spanyol. Oh iya, jadi buat cemilan ya. Ya untuk cemilan saja. Ya, boleh nih nanti kita bikin churros kan daripada jauh-jauh ke Spanyol buat buat beli churros aja gitu. Ini kan kita bikin gitu. Simpel sekali untuk membuat churros dan tidak membutuhkan modal yang sangat banyak. Tidak. Jadi simpel sekali dan modalnya juga sangat murah. Iya ya, daripada kita ke sana jauh-jauh gitu, lebih baik kan bahannya juga mudah didapatin gitu di sini. Lebih baik nanti dicoba sendiri gitu. Boleh nanti kawan bikin buat saya ya. Boleh. Kalau nanti kita bikin bareng deh, biar saya bisa bikin churros gitu. Boleh Kak Ira. Tunggu, Kaulan, sebelum mengakhiri pikon kali ini, eh, apakah nama churros itu terinspirasi dari mungkin dari tokoh-tokoh sebelum churros itu lahir atau sejarahnya bagaimana kata churros tersebut, latar belakangnya bagaimana? Di artikel yang saya tahu latar belakangnya itu waktu itu churros pertama kali dibuat oleh pengembara Spanyol yang berada di nomaden dataran tinggi untuk menggantikan roti saja begitu karena dia kesulitan sekali untuk mengakses toko rotinya itu yang saya tahu Taiwan. Kan itu sejarah pembuatannya, tapi kalau ini dari namanya churros gitu. Oh jadi oke, mungkin Kaulan tidak mengetahui, jadi saya memaklumi itu. Mungkin nanti saya akan mencarinya di Google sendiri kalau gitu. Iya Kak Irawan, mohon maaf. Oh ya, gak apa-apa. Saya kembalikan kepada moderator Kak Ira. Ya baik. Mungkin kawan cuma tahu cara buatnya aja ya, sama asalnya dari mana gitu makanan itu. Tapi nggak tahu asal usul detailnya gitu.
Ulan, apakah makanan ini sehat atau buat dimakan atau dicemil setiap hari gitu? Untuk churros sehat karena bahan-bahannya juga menggunakan bahan yang berkualitas gitu Kak Ira. Jadi nggak sembarangan bahan yang digunakan itu nggak berkualitas. Oh iya, baik. Berarti ya takutnya gitu terlalu sering makan churros jadi gimana? Asal jangan dikonsumsi setiap hari aja, takutnya kita bosen. Takutnya kan itu manis, nanti takutnya kan diabetes ya kalau nambah gendut gitu. Bisa pakai gula yang anti diabetes kayak Baik, apakah ada pertanyaan lagi tentang churros, makanan khas Spanyol? Ya, nanti kalau kita udah bisa bikin churros, aduh, maaf. Ya barangkali nanti kita kalau udah bisa bikin churros gitu, kita bisa buka usaha sendiri gitu di sini, jualan churros. Ya kawan. Dia bisa menggunakan untuk usaha sendiri kalau kita tidak bisa. Jadi nggak harus jualan churros aja gitu kan. Dalam satu adonan churros itu bisa dibuat untuk tiga item gitu, untuk sup, dan untuk toppingnya itu bermacam-macam gitu kan. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan, presenter? Sudah cukup segitu aja kira. Ya, baik. Jika sudah cukup, presenter tadi sudah berbagi bagaimana caranya bikin churros gitu. Oh iya, dari Pak Wiswan Dana nih, barangkali besok presenter bisa bawain churros ya ke sekolah buat ngemil-ngemil ibu bapak guru di sini. Insya Allah. Harus nih kawan. Besok bawa ya. Insya Allah. Baik, insya Allah kawan besok bawain. Nanti besok lagi aja bapak ke kawan. Kapan-kapan ya Pak. Tapi boleh juga kawan, karena aku juga belum pernah nyobain gitu. Lebih maksa ya ini. Ayo Kak Ira bikin sama-sama aja. Baik, segitu aja yang bisa berbagi gitu bagaimana bikin churros. Saya kembalikan lagi kepada host untuk menutup acara video konferensi kali ini. Pada Pak Irawan Mardiansyah. Oh iya, maaf. Oh iya, Kaulan, kesimpulan dari churros ini gimana ya? Jadi untuk membuat churros yang tadi saya sudah lakukan, untuk membuat churros itu tidak perlu
membutuhkan modal yang banyak. Jadi sedikit saja. Jadi kan curasnya juga dibuatnya itu sangat simpel sekali ya, kayak. Dan untuk adonannya juga diingatkan kembali jangan sampai masih panas terus udah dimasukin semuanya telurnya tadi, karena dari hasilnya juga pasti bakal nggak bagus gitu pas dicepatnya dan pas digorengnya. Baik, itu saja ya kesimpulannya. Saya lagi kepada host. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator Iran Pika dan presenter Wulan Indriani atas materinya dan pembawaannya untuk hari ini. Oke, saya akan menutup Pikon kali ini. Terima kasih kepada peserta telah menonton Pikon hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dari materi cara membuat churros ini semoga bermanfaat ke depannya gitu. Jadi tidak harus membeli di restoran atau harus ke hotel dulu. Jadi kita bisa membuat sendirinya di rumah dengan bahan-bahan yang tidak terlalu mahal. Oke, dicukupkan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.